Jing Huai. Tiga tahun ini setiap kali kamu mencariku, kamu bohong padanya bilang sedang lembur. Dia benar-benar percaya. Diam cepat berikan padaku. Nonlin, kamu baik-baik saja. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada pria yang begitu penuh kasih. Bos Fu adalah dewa cinta sejati. Katanya dia dan Nonlin tumbuh bersama. Dulu Nonlin mengalami kecelakaan golongan darah langka di bank darah habis. Bos Fu hampir kehilangan nyawanya untuk menyelamatkannya. Wow, Bos Fu benar-benar mempertaruhkan nyawanya demi mencintai Nonlin. Semua orang bilang Fu Jinghuai sangat mencintaiku. Bahkan diriku sendiri sebelum hari ini juga berpikir begitu. Tang-Tang, bukankah kita sepakat menunggu sampai aku selesai bekerja, lalu pergi mencoba cincin pernikahan bersama? Kenapa kamu keluar sendiri? Tanganmu dingin, kenapa tidak pakai baju lebih tebal? Tidak ada yang menyangka pria yang begitu penuh kasih ini akan mengkhianatiku dengan seorang selebgram kecil selama 3 tahun penuh. Kalian Fu Jinghuai dan Lini Tangkan. Kami penggemar kalian, boleh foto bersama. Tentu saja. Aku akan memotretmu dulu. Aku akan membalas pesan kerja. Terima kasih Nonlin, semoga kalian bahagia selamanya. Hanya aku yang tahu, aku dan Fu Jinghuai tidak akan sampai tua bersama. Halo Dr. Yo, bukankah kamu bilang eksperimenmu sulit mencari relawan? Aku bersedia menjadi relawan eksperimen kapsul hibernasimu. Yitang, masalah ini sepertinya kita perlu membicarakannya lebih detail di lab nanti. Oke, nanti aku menghubungimu. Tang-Tang, ayo naik mobil. Aku sudah memesan 1000 kamar di Hotel Intercontinental. Saat makan malam nanti aku akan membuka 500 botol anggur koleksi dari Chateau de Duchamp. Dia bukan anakku, kenapa aku harus urus? Baiklah, kalau kamu menyerahkan dana orang tua Yitang padaku, aku akan urus. Kau sudah mengambil saham bernilai ratusan juta. Belum cukupkah? Apa urusanmu, kenapa marah-marah? Kalian semua tidak mau urus. Aku yang akan urus. Jangan takut, aku di sini. Di Ekuador aku hanya bisa mendapatkan 20.000 mawar biru. Tapi tidak apa, aku akan cari cara. Dulu aku pikir mencintai seseorang adalah urusan seumur hidup. Tapi aku lupa. Segala sesuatu punya masa kedaluarsa. Mungkin di suatu saat yang tak terduga, cintaku dengan Fu Jinghuai sebenarnya sudah rusak, sudah kedaluarsa. Nyonya Lin, Tuan Fu telah memesan 10 set cincin pernikahan khusus untukmu. Semua dirancang oleh desainer terbaik di dunia. Anda bisa mencoba dan memilih kapan saja. Maaf Tang-Tang, ada masalah dengan proyek itu. Kamu pilih sendiri cincin pernikahanmu dulu. Sebentar lagi aku akan menyuruh supir menjemputmu. Kalau begitu Nyonya Lin, apakah Anda masih ingin mencoba cincin pernikahan hari ini? Sepuluh set cincin pernikahan ini tidak usah. Lagi pula di dunia ini tidak akan ada lagi orang yang bernama Lin Yitang. Yitang. Maaf Dr. Yo, apa yang Anda katakan tadi?
Yitang, apakah kamu sudah yakin? Benar-benar ingin ikut? Eksperimen pengembangan kapsul hibernasi begitu menjadi relawan. Di dunia ini, tidak akan ada lagi orang yang bernama Lin Yitang. Kami akan menghapus semua informasi tentangmu. Jika teknologi ini berhasil dikembangkan, ini akan sangat membantu. Bidang penerbangan Tiongkok aku hanya ingin memberikan kontribusi. Baiklah, kalau begitu tanda tangan saja. Dia selalu membuatku tidak bisa turun dari tempat tidur. Sepanjang malam tidak tidur. Bermain dengan berbagai posisi masih kurang. Apakah dia pernah melakukan itu padamu? Tang. Kamu kenapa? Kemarin malam suhu turun, mungkin kedinginan. Aku cuma pergi semalam, kamu sudah membuat dirimu seperti ini. Baiklah, salahku kemarin tidak pulang merawatmu. Sebagai kompensasi hari ini, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kamu pasti akan suka. Tang, kenapa kamu memandangiku seperti itu? Kemarin lembur terlalu lelah, biarkan asistenku memijatku sebentar. Tuanku, semuanya sudah siap. Sekarang ganti baju, Nona. Aku yang akan melakukannya. Kamu mau membawaku kemana? Sebentar lagi kamu akan tahu. Bagaimana, suka yang ini? Kamu yang memutuskan saja. Jangan lihat tuanku di luar begitu tegas. Tapi begitu di depan Nona Lin lebih lembut dan perhatian dari siapapun. Wah, Nona Lin benar-benar beruntung. Wow. Gedung nomor 1 dijuluki gedung putih kecil tidak pernah terbuka untuk umum. Kenapa ada orang yang masuk, katanya? CEO Grup Fu tidak tahu dengan cara apa membujuk pemilik gedung untuk meminjamkan gedung kepadanya sebagai tempat pernikahan. Wah. Tunangan Bos Fu benar-benar beruntung. Tang, kamu masih ingat? Di mana ini? Wow, indah sekali. Kalau bisa mengadakan pernikahan di sini, pasti seperti putri di istana. Tang, berikan tanganmu. Tang, nanti kita menikah. Di sini saja. Siapa yang bilang mau menikah denganmu lagi? Gedung nomor 1 tidak pernah terbuka untuk umum. Bahkan kalangan atas yang ingin meminjam untuk menjamu tamu asing pun ditolak. Bisakah kamu melakukannya? Demi kamu aku bisa. Fu Jinghuai, dulu kamu berjanji padaku. Sesulit apapun akan dilakukan. Tapi kenapa hanya mencintaiku satu orang? Hal sederhana ini tidak bisa dilakukan. Kakak Fu, kamu benar-benar berhasil mendapatkan ini. Memberikan 20% saham.
Hanya untuk hak pakai selama 3 hari ini Kakak Fu. Kamu benar-benar mengeluarkan modal besar ya. Nenekku dulu selalu ingin mengadakan pesta ulang tahun besar di gedung ini. Sampai nenek itu pergi. Beliau juga tidak mendapatkan kesempatan ini. Tak heran orang mengatakan Kak Fu adalah seorang suami yang sangat mencintai istrinya. Itu kan 20% saham kakak ipar. Kenapa tidak membujuk Kak Fu? Membujuk juga tidak berguna ini, janjiku pada Tang Tang. Lihatlah benar kata netizen tentang Kak Fu. Kamu memang otak asmara ya kakak ipar. Apa rahasiamu membuat Kak Fu begitu setia padamu? Sebelumnya aku belum pernah melihat dia melayani siapapun seperti ini. Aku tidak haus. Selebgram kecil berani-beraninya bersikap akrab dengan Bos Fu. Tunangan Bos Fu masih ada di sana. Dia benar-benar tidak takut diblokir, apa kau mengerti? Jelas-jelas dia punya pendukung kuat di belakangnya. Lihat saja saat dia siaran langsung perhiasan dan tas-tas branded itu. Lebih mewah daripada beberapa nyonya kaya. Nona Lin, aku sudah lama berteman dengan Bos Fu. Kau tidak keberatan kami ngobrol sebentar kan? Tidak keberatan. Bos Fu lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Nona Lin ini kunci kediaman. Aku ingin mengucapkan selamat atas pernikahanmu dengan Bos Fu. Selamat menikah. Paman Wang, seminggu lagi adalah ulang tahunku. Aku juga ingin menyewa kediaman itu. Seminggu lagi itu. Bukankah itu hari pernikahan Bos Fu dan Nona Lin? Ya. Tapi pacarku juga sangat mencintaiku. Jadi dia pasti akan berusaha menyewa kediaman untukku dan mengadakan pesta ulang tahunku. Jangan cari masalah Sujiaro. Bos Fu, aku tidak. Tang Tang, aku ke toilet dulu. Tempat parkir bawah tanah. Apakah kamu benar-benar tidak berniat memberikan kediaman itu padaku? Masih marah padaku ya? Jinghuai, kita sudah bertunangan. Sebenarnya kamu tidak perlu bersabar. Tang Tang, justru karena aku mencintaimu. Aku ingin memberimu rasa hormat yang cukup. Dulu aku merasa Fu Jinghuai begitu. Menghargai dan menghormatiku. Hanya bersyukur telah mencintai orang yang tepat. Tapi sekarang, kenyataan benar-benar menamparku keras-keras.
Maaf sudah mengotori mobilmu. Ngomong-ngomong hak pakai One Man Shan. Jinghuai sudah menyerahkannya padaku. Kenapa HP MU mati? Aku. Tang. Gaya dekorasi Menshan ini terlalu kuno. Tidak cocok untuk acara pernikahan, kita cari tempat lain. Oke. Kamu sudah janji padaku pernikahan kita harus diadakan di sini. Tang. Tempat ini memang tidak cocok untuk pernikahan kita. Manajer Wang, seminggu lagi. Aku akan datang sesuai janji untuk mengadakan pesta ulang tahunku. Aku lelah, pulang dulu. Tang. Aku sudah bilang padamu, jangan muncul di depan Tang. Itu batasanku. Lebih keras lagi. Lagi pula dia tidak tahu. Lain kali aku akan lebih hati-hati. Sebagai permintaan maaf malam ini, aku akan menggantimu. Tahu posisimu. Baik Tuan, penuhi keinginanku. Aku pasti akan patuh. Tang setiap tahunnya. Aku akan melamarmu sekali. Sampai kamu mau menikah denganku nanti. Kita akan mengadakan pernikahan di One Man Shan. Kalau aku tidak pernah mau, Maka aku tidak akan menikah selamanya. Gaya dekorasi Menshan ini terlalu Jepang. Tidak cocok untuk acara pernikahan, kita cari tempat lain. Oke. Fu Jinghuai, mulai hari ini, semua yang kamu janjikan padaku, aku akan melupakannya untukmu. Tang, kenapa semua yang aku berikan padamu, kamu jual semua? Bagaimana kamu tahu? Kamu jual barang di situs bekas, semua Rp9, 9 gratis ongkir. Sudah trending. Tang, kamu mau meninggalkanku. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Cuma sudah tidak suka jadi dijual saja. Lagi pula barang lama meskipun bagus, selalu akan bosan. Bukan begitu? Tang, kamu begini benar-benar membuatku tidak merasa aman. Fu Jinghuai, karena kamu begitu takut kehilanganku. Mengapa masih mengkhianati cinta kita? 3 hari lagi adalah pernikahan Nona. Seharusnya bahagia, mengapa masih menggunakan pisau? Melukai diri sendiri Nona. Apakah sakit? Aku dengar penderita depresi biasanya punya kecenderungan melukai diri sendiri. Siapa yang mengizinkan kalian membicarakan Tang? Keluar. Tang, kesehatan itu penting. Makanlah sedikit. Tang, aku sudah menemukan tempat pernikahan baru. Lebih indah dan mewah dari Villa No 1. Jangan marah lagi ya.
Tang-Tang, kamu istirahat yang baik. Setelah aku selesai, aku akan membawamu melihat tempat pernikahan baru. Ikuti dia, ada kejutan. Kakak ipar kamu sangat beruntung cepat hamil. Kalian hanya punya satu kakak ipar, Kakak Fu. Kami hanya memanggilnya secara pribadi. Tidak akan memberitahu pacar kesayanganmu, benar Kakak Fu? Kamu dan Jiaro sudah bersama 3 tahun sampai sekarang. Tidak ada kebocoran, bukan? Ini. Meskipun Jing tidak bisa memberimu status, tapi selama kamu melahirkan anak, kamu adalah menantu keluarga Fu. Aku tidak akan memperlakukanmu buruk. Ini adalah pusaka keluarga Fu. Sepanjang hidupku hanya kamu yang aku akui sebagai menantu. Kakak ipar, cepatlah. Agar tante cepat punya cucu gemuk. Kakak ipar, kalau Kakak Fu berani menyakitimu, kami berdua yang pertama tidak setuju. Ternyata semua orang lebih tahu tentang keberadaan Su Jiaro. Tapi mereka seperti Fu Jinghuai. Mulutnya bilang mencintaiku, menghormatiku. Tapi hatinya mengakui orang lain. Dia tidak sehat, mengapa membiarkannya kedinginan? Pergi-pergi. Tang-Tang, kamu harus cepat sembuh. Kamu datang untuk apa? Jinghuai, kamu tidak merindukanku. Kenapa kamu pakai baju seperti ini? Kamu tidak suka. Di luar sangat dingin, mari kita masuk dan berbicara ya. Kalau begitu kamu harus menutup mulutmu rapat-rapat. Sudah lama kita tidak datang ke restoran ini. Hari ini tiba-tiba ingin datang ke sini. Ya, tiba-tiba merindukan suasana di sini. 10 tahun yang lalu aku di restoran ini menerima pengakuan cinta Fu Jinghuai. Karena semuanya dimulai dari sini, maka di sini juga kita mengakhirinya. Tang-Tang, sejak 10 tahun yang lalu. Kamu menerimaku, aku bersumpah. Pasti akan mencintaimu dengan baik. Menyayangimu. Tidak akan membiarkanmu sedikit pun tersakiti. Mari kita bersulang untuk masa muda kita. Dan cinta. Ternyata kebohongan yang sering diucapkan bahkan bisa menipu diri sendiri. Telepon kantor.
Linitang, jangan menipu dirimu sendiri. Kamu percaya tidak dengan satu telepon dariku? Dia tetap akan tanpa ragu meninggalkanmu. Kalau kamu bijak, segeralah menyerahkan posisi Nyonya Fu padaku. Ada urusan mendesak di kantor. Fu Jinghui, kamu ingat 10 tahun yang lalu, hari pertama kita bersama, janji yang kamu berikan padaku saat itu, aku bilang, jika suatu hari kamu berubah hati, kamu harus memberitahuku. Kita berpisah dengan baik, tapi jika kamu membohongiku, aku akan menghilang selamanya dari duniamu. Jangan berpikir macam-macam selain kamu. Aku tidak mungkin mencintai orang lain. Hujannya terlalu deras, kita tidak bisa pulang. Nanti aku akan memanggil supir untuk menjemputmu. Yang aku maksud bukan hujan. Bukannya kamu ada urusan, kenapa belum pergi? Kalau begitu setelah kamu selesai makan. Ingat pulang cepat. Baik, kita bertemu di pernikahan kita lusa. Eksperimen akan segera dimulai. Jika eksperimen berjalan lancar, kamu akan bangun kembali 10 tahun kemudian. Kamu sudah siap. Kami mengatur kecelakaan palsu. Mempersiapkan mayat yang sangat mirip denganmu. Besok bisa menggantikanmu. Mengeluarkan sertifikat kematian. Dokter, ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan. Katakan. Besok adalah hari pernikahan saya dan Fu Jinghui. Saya ingin kamu membawa mayat palsu itu ke lokasi pernikahan dan juga ponsel ini. Dan serahkan kepadanya untuk saya. Ini. Saya tidak mengerti urusan kalian, tapi karena kamu sudah meminta, tunang saya pasti akan menanganinya dengan baik. Dokter, terima kasih. Cinta belum tentu mati karena tidak ada respon, tapi pasti akan menjadi lemah karena kekecewaan yang berulang. Fu Jinghui, selamat tinggal. Tidak akan bertemu lagi. Kak Fu, waktu hampir habis. Dia sudah mau menikah denganmu, masih juga mau merebut sedikit waktu saya. Dia adalah istri saya. Saya tidak peduli, saya ingin kamu menemani saya malam ini. Jangan nakal. Kamu? Sekarang mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut mempelai wanita. Tampaknya mempelai wanita kita masih sedikit malu. Jinghui, cepat telepon Tang Tang. Apa yang terjadi? Kenapa ada orang yang mendorong mayat masuk? Ini sangat tidak menguntungkan. Ini kan pernikahan, apa yang terjadi? Ini sangat aneh. Siapa kalian berani mengacau di pernikahan saya? Pergi, Tuan Fu. Mohon bersabar. Coba katakan lagi omong kosong itu. Tuan Fu. Linitang mengalami kecelakaan mobil tadi malam dan meninggal dunia. Ini adalah sertifikat kematian Nyonya Lin.
Berdasarkan investigasi penyebab kecelakaan adalah Nyonya Lin mengonsumsi obat antidepresan secara berlebihan yang menyebabkan kecelakaan saat mengemudi. Tang Tang hidup dengan baik. Kenapa dia mengonsumsi obat antidepresan? Dia sangat ceria, sangat lincah. Saat itu dia terluka parah. Seberapa sakitnya dia? Seberapa putus asanya? Tang Tang, bukankah kamu selalu menantikan pernikahan ini? Cepat bangun. Kita belum bertukar cincin nikah. Cepat bangun. Jinghuai, jangan seperti ini. Pergi. Tang Tang masih hidup. Dia hanya tertidur. Setiap hari dia bersamaku. Sangat bahagia. Bagaimana mungkin dia depresi? Siapa? Pasti ada yang menyakitinya. Siapa? Lini Tang, cepat berikan posisi Nyonya Fu padaku. Dia tahu segalanya. Bagaimana mungkin? Kapan dia tahu? Apa yang dilakukan wanita ini? Tuan Fu, ini adalah catatan medis mendiang Nyonya Lin. Menurut catatan, Nyonya Lin menderita depresi 2 minggu yang lalu. Jika bisa diintervensi tepat waktu, mungkin tidak akan. Desember pemeriksaan pertama. Pasien mengeluh kehilangan nafsu makan. Insomnia. Kemarin lembur terlalu lelah, suruh asisten memijat sebentar. Dia tahu segalanya. Sementara aku masih berbohong padanya. 13 Desember. Pemeriksaan ulang pasien murung. Ada perilaku melukai diri sendiri. 3 hari lagi pernikahan Nona. Seharusnya senang, kenapa pakai pisau? Melukai diri sendiri. Saat dia paling tidak berdaya, aku masih menemani wanita lain. Ada urusan mendesak di perusahaan. Bahkan pada hari kecelakaan, aku masih menemani orang lain. Jinghuai, Aku benar-benar bukan manusia. Tang Tang, maafkan aku. baru-baru ini pernikahan abad yang diadakan oleh CEO Grup Fu mendapat banyak perhatian, namun mempelai wanita meninggal karena kecelakaan. Karena overdosis obat sebelum pernikahan. Nyonya Fu, tolong bujuk Bos Fu. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup lagi, harus melihat ke depan. Jinghuai ini anak cinta banget sama Hitang. Cintanya sampai ke tulang sumsum, mana bisa aku nasihatin. Lini Tang itu kecelakaan. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Yang penting sekarang itu Jiaro. Cepat-cepat nikahin dia, nanti perutnya makin besar. Baju pengantinnya enggak muat. Tang Tang baru aja meninggal, suruh aku nikah sama cewek lain. Yu Xiulan, masih punya hati nggak sih? Kok bisa ngomong gitu? Lini Tang kecelakaan itu karena dia overdosis obat. Kok bisa nyalahin aku, Jinghuai? Mama ini demi kebaikanmu kalau nggak punya anak. Ngapain sama kakakmu? Cukup urusanku. Nggak usah dicampuri. Aku mau tinggal sama Tang Tang, kamu pergi aja.
Ya udah kamu berlutut aja biar sadar. Tang. Maaf. Apa katamu bos kecil lu ini, baru 17 tahun. SSST kecilkan suara, jangan lihat umurnya masih muda. Tapi dia udah punya gelar master keuangan, dari luar negeri pulang ke sini. Buat ngurus bisnis keluarga lu di dalam negeri. Bos kecil lu proyek eksperimen ini. Ayahmu sangat mendukung kenapa? Tiba-tiba putusin tarik dana. Proyek yang gak ada hasilnya. Pantas buang-buang waktu dan uang. Ini. Dr. You ini, data monitor tubuh relawan hibernasi Lini Tang. Data monitor tubuh hari ini. Ini. Kok bisa relawan eksperimen? Kok bisa dia? Adik kecil sendirian di sini. Nangis kenapa? Kakekku bilang, mau ngirim aku ke luar negeri. Nanti aku nggak bisa ketemu ayah sama ibu lagi. Ayo. Kupu-kupu. Hanya dengan melewati penderitaan yang berat, ulat bisa berubah jadi kupu-kupu yang cantik. Jadi jangan takut. Iya, makasih, Kakak. Namamu siapa? Saya Lini Tang. Kakak tunggu aku sampai aku dewasa dan kembali ke negara ini. Aku akan menikahimu, apa boleh? Dia hampir menikah, kenapa dia setuju? Menjadi sukarelawan eksperimen? Bos kecil lu, lihatlah ini pernyataan dari Lini Tang. Pernyataannya sendiri. Saya secara sukarela melepaskan identitas saya untuk berpartisipasi dalam uji coba pengembangan kapsul hibernasi. Aku pikir kamu akan hidup bahagia. Tapi tidak disangka, kamu rela ikut serta dalam eksperimen ilmiah, hanya untuk melarikan diri dari pernikahan kakak Itang. Apa yang dilakukan pria itu padamu sebenarnya? Bos kecil lu, jika memungkinkan. Saya harap Anda bisa mempertimbangkan lagi. Kapan dia akan bangun? Jika eksperimen berjalan lancar 10 tahun. Dr. You, dana proyek penelitian tidak perlu Anda khawatirkan. Anda hanya perlu memastikan eksperimen dapat berjalan dengan lancar. Baiklah. Lagi pula hanya 10 tahun aku bisa menunggu. Tang, apakah kamu benar-benar kecewa padaku sekali? Sudah lama. Kamu belum pernah datang ke mimpiku. Jinghuai, kenapa kamu minum begitu banyak alkohol? Tang. Apa itu kamu? Akhirnya kamu mau menemuiku. Aku sangat merindukanmu. Ini salahku. Jika aku lebih awal menyadari bahwa kamu sakit, aku lebih peduli padamu mungkin. Kamu tidak akan. Lini Tang. Wanita itu sudah meninggal. Kenapa kamu masih tidak bisa melupakannya? Tidak. Aku masih punya anak. Aku tidak akan kalah. Jinghuai. Apa-apaan ini? Jinghuai, aku sangat khawatir padamu. Sujiaro, kamu cari mati. Kamu pantas mati.
Jinghui, apa yang terjadi padamu? Aku sudah bilang berkali-kali Tang Tang adalah batasku. Kenapa kamu menyentuh titik sensitifnya? Jinghui, kamu tahu aku. Aku tidak punya niat jahat, aku hanya tidak mau membuat anak kita lahir sebagai anak haram. Aku juga terpaksa. Anak. Ya? Kalau bukan karena anak kita, bagaimana mungkin aku tega melakukan hal seperti itu? Matamu mirip Tang Tang, tapi tidak setengah bersihnya Tang Tang. Jinghui, aku mohon padamu. Untuk anak kita, maafkan aku kali ini. Maafkan kamu. Baiklah. Jinghui, aku tahu kamu masih mencintaiku. Masih tidak tega membuatku sedih. Kamu sendiri yang turun ke neraka untuk meminta maaf pada Tang Tang, baru aku maafkan kamu. Sujiaro. Kamu pantas mati. Jinghui, aku mohon padamu. Anak kita tidak bersalah. Sudah cukup, Fu Jinghui. Kamu benar-benar pikir yang membunuh Lin Yitang hanya aku. Padahal kamu sendiri yang tidak bisa mengendalikan nafsumu, yang mendekatiku. Kamu bahkan membawaku bertemu keluarga dan teman-temanmu, dan bilang langsung pada mereka bahwa kamu mencintaiku. Apa salahku? Jangan lupa, bahkan saat aku mengandung anak ini, kamu sendiri yang mengizinkannya. Aku berani menantang Lin Yitang, juga karena kamu yang membiarkannya. Kamu yang sebenarnya membunuh Lin Yitang. Dalang utamanya. Diam kamu. Cepat. Bawa dia ke rumah sakit, lakukan pemeriksaan lengkap. Kamu gila ya, anak dalam kandungannya. Kalau ada apa-apa gimana? Aku memang tidak menginginkan anak ini. Meski hari ini bisa diselamatkan, aku akan punya 100 cara untuk membuatnya membayar. Nyonya ada masalah. Apa masalahnya panik-panik gitu? Setelah berita kecelakaan Nona Lin tersebar, fans Cepedia dan Bos Fu mulai menggali dan hasilnya menemukan video live Sujiaro sebelumnya. Video apa? Ya sudah 3 bulan. Ayah si anak sangat senang. Selamat datang Nona Lin di siaran langsung saya. Sudah berkali-kali diundang. Akhirnya Nona Lin mau menonton siaran langsung saya. Sebagai ucapan terima kasih, saya akan menjadikan Anda sebagai moderator ruangan. Kedepannya sering-seringlah datang ke siaran langsung saya. Aduh, ngapain sih ini lagi siaran langsung? Tak takut dilihat orang ya? Dilihat malah lebih baik. Aduh, jahat banget. Saya lagi hamil. Sudah 3 bulan sudah stabil. Dia berani. Dia berani memanggil Tang Tang ke siaran langsung. Si manis ini beraninya dia. Bos Fu, sekarang semua akun platform grup Fu sudah jatuh apa? Mulut yang penuh kasih mengucapkan banyak kebohongan. Pakai cincin tunangan buat selingkuh, jijik banget. Biasanya pura-pura penuh kasih. Ternyata sudah busuk sampai ke akarnya. Bokot Fu Jinghui. Bokot grup Fu. Bos Fu, saya sudah memberitahu Departemen PR akan segera menurunkan topik panas ini. Tidak perlu biarkan mereka mencaci. Kamu ngomong apa sih? Sekali biarkan opini publik berkembang, reputasi grup Fu kita akan turun drastis. Lalu bagaimana? Yang saya sesali adalah yang mencaci saya adalah netizen yang tidak dikenal. Bukan. Kamu mau gila apa?
Kamu mau bawa seluruh grup Fu ikut mati bersamamu. Jangan lupa, kakakmu sebentar lagi pulang ke negara. Ayahmu selalu sangat mendukungnya. Bisa nggak kamu punya rasa krisis Jinghuai? Jangan salahkan ibu bicara kasar kematian Lin Yitang. Itu fakta yang sudah pasti. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana membuat perusahaan melewati krisis opini ini. Baik Nyonya Bos Fu tidak baik. Sujiaro membuka siaran langsung di rumah sakit dan mengumumkan, dia akan segera menikah dengan Bos Fu. Apa? Jinghuai dan Lin Yitang sudah lama tidak ada perasaan. Lin Yitang sendiri yang tidak mau melepaskan. Jinghuai sebenarnya mau menikahi saya. Kecelakaan ini adalah kehendak Tuhan. Kalian? Jinghuai. Sujiaro, kenapa dulu aku nggak sadar kamu licik banget? Kejam banget sih. Jinghuai, kamu nggak boleh nggak mau nikah sama aku. Gimana aku sama anak kita bisa hidup? Setelah video itu trending di media sosial, semua band yang aku endorse waktu live putus kontrak sama aku. Aku nggak cuma harus bayar ganti rugi jutaan, tapi juga di blacklist banyak platform. Jinghuai, kamu nggak boleh ninggalin aku. Aku mohon sama kamu. Pergi sana. Perut-perutku sakit banget. Gawat, pasien ada tanda-tanda keguguran. Siapapun nggak boleh nolongin dia. Bos Fu, kondisi Nona Shen sekarang nggak stabil. Sudah kubilang nggak boleh nolongin. Ini hutang dia sama Tang-Tang. Kurang ajar. Mama, apapun yang terjadi, pastiin kandungan ini selamat. Ngomong apa lagi, buruan nolongin. Mama anak perempuan ini. Seharusnya biarin aja dia mati. Kamu jangan lupa itu juga anak kamu. Dari awal juga nggak mau punya anak ini. Sudah tunggu sampai kondisi Sujiaro membaik. Kalian langsung urus nikah. Nggak mungkin seumur hidupku. Aku cuma mau nikah sama Tang-Tang. Lin Yitang sudah meninggal. Sudah sampai segini keadaannya. Kamu nggak mau nikah sama Sujiaro. Masa ia nungguin dia hamil besar terus live streaming ngawur? Orang itu kamu yang ajak balik. Kamu nggak mau nikah juga harus nikah. Yang Bos Lu ini, data monitoring tubuh Lin Yitang hari ini. Semua indikator normal semua. Ya Dokter Yo. Kak Itang bakal sadar nggak ya? Nggak setelah tubuh manusia masuk ke keadaan tidur lelap, tingkat kesadarannya sangat rendah. Nggak sadar juga lebih baik biar. Dia nggak inget hal-hal yang menyakitkan. Soal pria yang menyakitinya itu. Asisten Chen. Yang Bos Lu, sesuai perintah Anda, semua kerjasama dengan Grup Fu telah dibatalkan. Hingga hari ini harga saham Grup Fu telah turun 30%. Terus pantau Grup Fu, ke perusahaan manapun mereka berinvestasi. Aku akan berinvestasi di pesaing mereka. Belakangan ini harga saham Grup Bo terus anjlok. Jinghuai, aku sudah memasang lukisan baru. Bagaimana menurutmu kalau ditaruh di sini? Boleh saja. Bagaimana bisa? Buang. Apa yang terjadi dengan Tuan? Di mana lukisan yang tergantung di dinding itu lukisan Tang-Tang sendiri. Siapa yang mengizinkan kalian menyentuhnya? Tuan, aku tidak pernah menyentuhnya. Itu Nyonya Lin, dia sendiri yang membuangnya. Apa katamu? Lukisan itu dibuang oleh Tang-Tang. Benar Tuan, suatu malam. Setelah Nyonya Lin pulang, tiba-tiba dia mengambil lukisan itu dan membakarnya di taman. Dibakar? Bagaimana bisa? Sepertinya itu hari kalian pergi memesan tempat pernikahan. Gaya dekorasi rumah ini terlalu kuno. Tidak cocok untuk pernikahan. Hari itu setelah Nyonya Lin pulang, dia membakar banyak barang.
Bahkan 2 album foto besar juga dibakar. Aku lihat dia sedang tidak baik moodnya jadi tidak berani menasihati. Apa katamu? Nyonya Lin membakar banyak barang. Bahkan album foto kalian juga dibakar. Bagaimana bisa? Jika kamu membohongiku, aku akan menghilang selamanya dari duniamu. Bagaimana bisa? Tang. Bagaimana kamu bisa tega melakukan ini? Ini bagus. Bukan ini si selebgram kecil yang memaksa istri pertama Bos Fu bunuh diri. Nyonya Fu benar-benar berhati lapang. Bisa menerima apa yang orang lain tidak bisa jenazah, Nyonya Lin belum dingin. Kamu sudah membawa selingkuhanmu keluar masuk. TSK. Bapak ini mungkin ada salah paham. Kematian Lin Yitang tidak ada hubungannya denganku. Berapa semalam? Apa? Saya bilang berapa harganya. Kamu temani aku semalam. Kamu? Bukannya kamu dulu kerjaannya begitu. Sudah tersebar di internet. Kamu ngomong sembarangan, Mama. Jangan dengarkan dia, aku tidak. Dari hari ini, kamu di rumah saja dengan baik. Jangan keluar mempermalukan diri, Mama. Jangan panggil aku Mama kalau bukan karena kamu hamil. Kamu pikir bisa masuk keluarga Fu? Kasih harga saja kebetulan. Aku belum pernah coba sama wanita hamil hahaha. Kamu brengsek. Jangan sok suci di depanku siapa yang tidak tahu. Kamu di depan Fu Jinghuai sangat hina. Dikasih muka malah enggak tahu diri. Lin Yitang, kamu si manis. Sudah lama mati masih saja muncul menggangguku. Siapa itu kok setiap hari ke laboratorium? Kamu baru ya tidak tahu itu adalah investor proyek kapsul tidur. Bos Lu dari grup Lu. Itu loh yang dalam 10 tahun membeli semua perusahaan terkemuka di Tiongkok. Grup Lu. Apa hubungan Bos Lu dengan relawan eksperimen? Katanya itu adalah cinta pertama Bos Lu. Ayo pergi. Bos Lu percobaan berhasil, relawan sudah sadar. Ada yang tidak nyaman. Wah Bos Lu. Yitang ini adalah Bos Lu yang tadi aku ceritakan. Kamu sudah bangun. Bos Lu, terima kasih atas dukunganmu untuk proyek ini. Bos Lu dengan teknologi ini grup Lu pasti akan mengguncang dunia. Investasi di proyek ini aku tidak pernah bermaksud untuk menang. Tapi untukmu. Kakak Itang, semua informasimu di dalam negeri sudah dihapus mulai sekarang. Tidak ada yang bisa menemukanmu lagi. Ini identitas baru dan ponsel barumu. Setelah ini, di sini akan menjadi rumahmu. Lin Qinghuan. Mulai sekarang tidak ada lagi. Lin Yitang yang sedih hanya ada Lin Qinghuan. Bos Lu, terima kasih untuk semua yang telah kamu lakukan untukku. Panggil saya Ayan saja. Saya bantu. Saya akan bantu membereskannya dulu. Saya saja yang melakukannya. Kenapa kamu menemukan ini? Saya hanya merasa lukisan ini sangat bagus. Harusnya digantung bukan disimpan di dalam kotak. Kamu benar-benar merasa.
Lukisan saya bagus. Tentu saja. Kak King Huan, kamu mempertimbangkan untuk kembali mengambil kuas. Jika dulu saya tidak menyerah melukis mungkin. Lukisan saya hari ini juga bisa dipamerkan di sini. Tang-tang, saya tidak ingin kamu seperti mereka tampil di depan umum. Berdiri di belakang saya, menjadi putri kecil yang bahagia. Apakah itu tidak baik? Kak King Huan, jangan sia-siakan bakat yang diberikan Tianqi padamu. Tapi saya sudah lama meletakkan kuas. Selama bertahun-tahun. Saya kebetulan kenal seorang profesor seni, saya pikir kalian pasti punya banyak topik untuk dibicarakan. Profesor Lilei, pameran di Pusat Seni Internasional bulan depan akan diadakan di Huakuo. Masih ada satu slot terakhir. Apakah Anda benar-benar akan memberikannya pada teman Pak Lu? Saya sudah terlalu lama tidak melihat lukisan seperti ini. Kehidupan dan aura di dalamnya sungguh luar biasa. Tapi sepengetahuan saya, teman Pak Lu tidak pernah belajar melukis secara sistematis. Lihat saja. Ini benar-benar karya seseorang yang tidak pernah belajar melukis. Anda harus mengakui. Di hadapan bakat sejati, usaha orang biasa selalu terlihat kurang bersinar. Profesor Lilei, lama tidak bertemu. Ternyata anak yang cantik dan berbakat. Pantas Ayan mau menunggu Anda selama 10 tahun. Profesor Lilei King Huan. Hanya teman baik saya datang hari ini. Hanya untuk belajar dari Anda. King Huan ya? Lukisanmu sudah saya lihat. Sangat bagus. Saya berharap di pameran seni internasional bulan depan bisa melihat karya yang lebih baik dari Anda. Bukan karena Ayan aku memberikan kesempatan pameran ini padamu, tapi karena kemampuanmu sendiri yang meyakinkanku. Terima kasih Profesor, tapi aku dan Ayan sangat yakin padamu. Profesor, aku tidak akan mengecewakan kalian. Masih ada 1 bulan sebelum pameran seni, siapkan dengan baik. Karya untuk pameran pasti tidak masalah. Kak King Huan, ada apa? Sebelum ini tidak pernah ada yang mendukungku untuk melakukan hal yang kusukai. Ayan, terima kasih. Ayo pergi. Grup Fu, 3 pemegang saham utama menarik sahamnya. Harga saham terus merosot. Cabang Australia Grup Fu bangkrut dan tutup. Sampai melihat Fu Jinghuai tidak lagi seperti dulu, remaja yang penuh semangat. Aku baru sadar bahwa peristiwa itu sudah 10 tahun lalu. Tidak perlu buru-buru membalas dendam buah yang busuk. Pasti akan jatuh dari pohonnya dan aku ada di sini. Mengetahui Fu Jing tidak baik-baik saja, kupikir hatiku akan merasa senang. Tapi saat ini, aku hanya merasa dia di hatiku, seperti orang asing yang tidak penting. Karena sudah sampai di darat, maka jangan ceritakan lagi kisah di laut. Ayo. Aduh, pengen makan hotpot. Kenapa musim dingin di luar negeri tidak ada hotpot? Itu mudah aku buatkan untukmu. Serius? Tidak. Luyan. Sambil belanja bahan aku belikan untukmu. Seharusnya pas ukuranmu, silakan. Aku bantu taruh tasmu dulu. Luyan, dia sangat baik padaku. Tapi aku tidak berani bertaruh lagi. Fu Jinghuai mencintaiku selama 10 tahun. Bahkan rela mengorbankan nyawanya untukku. Tapi akhirnya dia mengkhianatiku.
mengkhianati hubungan ini. Kamu duluan. Wah, Cepat duduk. tidak ada supermarket Tionghoa di sekitar sini. Ingin belanja bahan hotpot. Harus pergi ke pusat kota yang lebih jauh. Perjalanan pulang pergi bisa memakan waktu 3-4 Ya jam. memang tapi tidak ada pilihan. Siapa yang menyuruhmu suka makan ini? Ayo coba. Ya ini rasanya. Senang kamu suka makanlah lebih banyak. Ini ambil pangsit. Hari ini. Buket bunga itu sangat cantik. Ada banyak bunga cantik di dunia. Tapi, aku lebih suka pohon yang berbuah. Tetangga, ya ampun ada meteor. Wah benar ada meteor Ayan. Katanya mengucapkan permohonan pada meteor itu mujarab. Mau coba? Ya, aku takut dia melihatku melihat kebingungan dan kekacauanku. Lebih takut lagi jika dia tidak melihatku, tidak melihat perasaan dan harapanku. Ayan kamu juga mengucapkan permohonan. Baik. Aku berharap King Huan bisa selalu bahagia. Bahkan jika akhirnya yang menemani dia. Bukan aku ya sudah selesai. Semoga permohonan kita terkabul. Pasti akan terkabul. Sebenarnya, saat baru bangun dari ruang hibernasi, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Seperti waktu masih berhenti 10 tahun yang lalu. Tapi untungnya aku bertemu denganmu. Jangan pergi. Aku tidak pergi, aku tidak akan pernah pergi. Bahkan jika hanya bisa mencintaimu dari kejauhan, aku akan tetap mencintaimu dari jauh. Sudah tidur nyenyak? Mau sarapan apa aku akan masak? Ya telur dan bacon. Kalau begitu tunggu aku. Setelah hari itu antara aku dan Luyan, meskipun tidak mengatakan apa-apa dan tidak menembus kertas di antara kita, tapi aku mulai mencoba menerimanya masuk ke dalam duniaku. Lagi pula aku tahu aku layak dicintai dengan baik. Aku paham menghargai juga paham melupakan. Pulang ke negara. Panitia ingin mengundangmu untuk interaksi langsung, menurutku buatmu. Ini kesempatan yang bagus. Tapi King Huan, pameran ini sudah kau persiapkan lama.
Kuharap di hari itu kau bisa bersinar. Sedangkan Fu Jinghuai skandalnya terus bermunculan. Sudah lama disingkirkan oleh keluarga Fu, kau tak perlu khawatir. Tapi di pameran, kalau ada yang merekam dan mengunggahnya ke internet, aku tetap akan dikenali oleh Fu Jinghuai, bukan? Dikenali bagaimana, justru aku ingin terus membalas dendam untukmu. Sebenarnya setelah sekian lama, aku sudah tidak peduli dengan Fu Jinghuai. Kehidupan baik atau buruknya tidak ada hubungannya denganku. King Huan, perasaan buruk yang dia bawa akan berlalu. Tapi luka yang dia timbulkan padamu tidak akan. Kau adalah orang yang paling kusayangi setiap aku ingat. Kau pernah menderita begitu banyak. Aku tidak bisa diam saja. Kalau begitu kapan kita berangkat? Besok pagi. Tidak kusangka lukisanku ternyata ditempatkan di tengah galeri. Setelah kembali ke Australia, aku berencana mengadakan beberapa pameran tunggal khusus untukmu. Ayan, terima kasih selalu mendukungku melakukan hal yang kusukai. Seharusnya. Tang Tang, bukankah kau suka melukis? Aku sudah mengatur jalur khusus untuk membawamu masuk lebih awal. Bagaimana senang? Tang Tang, kalau kau ingin melukis, aku akan selalu menemanimu. Baiklah Jinghuai. Tas yang kau janjikan untuk membelikanku. Aku sudah minta orang untuk mengantarkannya sore ini, Tang Tang. Kau masih ingin apa lagi? Apa yang kuinginkan kau akan setuju. Tentu, Tang Tang. Kau adalah wanita terpenting bagiku. Asalkan kau bahagia. Apapun yang kau minta aku akan lakukan. 10 tahun lalu saat aku tulus, kau tidak menghargai sekarang. Kenapa meratapi? Memang penipu selalu punya alasan yang tak ada habisnya. Jijik. King Huan, aku mengerti apa yang kamu katakan sebelumnya. Orang seperti itu tidak layak kita pedulikan. Ayo pergi. Tang Tang. Jinghuai. Kenapa tiba-tiba kamu meninggalkanku? Tang Tang, maafkan aku. Sepertinya aku salah mengenali orang. Kalau begitu kamu harus belikan aku beberapa tas lagi, sebagai permintaan maafmu. Baik. Fu Jinghuai, siapa dia? Sujiaro, aku susah payah baru bisa membujuk Tang Tang kembali. Kalau kamu berani bersikap tidak sopan lagi padanya, aku pasti akan membunuhmu. Lin Yitang sudah mati 100 tahun lalu, kamu cari pengganti. Ada artinya apa? Jangan lupa. Anakmu masih terbaring di Ichu. Diam kau, dia adalah Tang Tang. Dia tidak mati. Dia sudah memaafkanku, kami akan segera menikah. Aku akan mengadakan pernikahan yang paling megah untuknya di Istana No, satu kesukaannya. Jinghuai, katakan padaku apa sebenarnya kesalahanku. Kenapa kakak begitu membenciku? Tidak apa-apa. Kakak tenang saja. Setelah aku menikah dengan Jinghuai, aku pasti akan memberikan Jinghuai beberapa anak laki-laki lagi. Dasar jalang, aku akan membunuhmu. Berani kau. Fu Jinghuai, jangan lupa. Kalau bukan karena kamu memukulku sampai prematur, anakku tidak akan menderita cerebral palsy. Kami berdua tidak akan diusir dari keluarga Fu. Semua ini adalah hutangmu padaku dan anakku. Dia bukan anakku. Aku hanya akan punya anak dengan Tang Tang. Tang Tang, ayo kita pergi. Kamu dasar perempuan. Kamu cuma pengganti yang palsu, kau pikir. Fu Jinghuai tulus padamu. Bagaimana? Ini tanda tanganmu. Ya, aku selalu menggunakan tanda tangan ini, kelihatannya sangat unik, bukan?
Gak ngerti deh sama kalian yang seni-seni gini. Itu gambar di papan reklame, siapa yang gambar? Itu salah satu karya yang bakal dipamerin di pameran seni internasional ini. Katanya sih dari seniman muda Australia. Namanya Lin King Huan, kayaknya Australia. Lin King Huan iya. Jinghuai, kamu hari ini. Kenapa sih? Itu Tang-Tang, Lin King Huan itu Tang-Tang. Tang-Tang gak mati, dia cuma marah sama aku dan pergi ke luar negeri. Aku tahu kok cuma aku yang harus minta maaf sama dia. Tang-Tang pasti bakal balik ke aku. Kan? Karya yang langka banget nih. Bisa nggak ya gambar ini dijual? Pak nanti bisa langsung ngobrol sama si pelukisnya. Maksudnya pelukisnya bakal dateng hari ini. Iya Pak. Bagus banget Tang-Tang. Kita akhirnya bisa ketemu. Nggak nyangka yang dateng banyak banget. Baru dengar dari staf. Pameran baru buka 30 menit udah ada 7 orang yang minat beli karyamu. Serius. Tentu saja kamu harus percaya sama dirimu sendiri. Pas sama Fu Jinghuai dia suka beliin aku barang-barang mewah dan perhiasan mahal. Kayaknya dia pikir itu bisa buktiin cintanya seberapa kuat. Tapi yang paling mahal di dunia ini bukan perhiasan, tapi rasa hormat, dukungan, kepercayaan dan ketulusan. Tang-Tang. Kamu ya. Tang-Tang, kamu masih sama kayak 10 tahun lalu. Masih cantik banget. Maaf Pak, kamu salah orang. Enggak, aku enggak salah, kamu itu Tang-Tang aku. Kamu bikin tunanganku takut. Tunangan. Tang-Tang udah nikah sama aku 10 tahun lalu. Kamu siapa sih? Kamu ganggu tunanganku. Sungguh kurang ajar Om. Kamu sih nggak ada uang. Nggak ada kemampuan, kamu bisa kasih Tang-Tang apa? Bapakmu Fukuohua. Baru-baru ini terus minta kerja sama-sama aku. Kamu pikir aku tidak mampu? Apa-apa kamu dari grup Lu? Ayan, aku tunggu di sana. Baik. Tang-Tang, kenapa kamu pura-pura tidak mengenal aku? Aku sudah tahu salahku, asal kamu mau kembali. Aku akan segera bercerai dengan Sujiaro. Jangan pergi, jangan lepaskan. Kamu hanya pengganti saja. Tang-Tang hanya mencintaiku. Kamu memang membuat orang jijik. Minggir, aku mau cari Tang-Tang. Fu Jinghuai sudah 10 tahun berlalu. Apakah kamu masih belum mengerti? Seorang wanita bisa menerima kamu tidak mencintainya. Bisa juga menerima. Kamu meninggalkannya untuk mencintai orang lain, tapi tidak bisa menerima. Kamu dengan tenang menghabiskan ketulusannya, tapi masih pura-pura penuh cinta. Bersikap seolah sulit berpisah. Bukan begitu, aku tidak. Tidak, aku tidak. Kamu tidak 10 tahun lalu. Dia mencintaimu dengan tulus. Tapi kamu memaksanya mati. Diam, jangan bicara lagi. Untungnya dia sudah memulai hidup baru. Dan kamu akan terus membusuk. Terus-menerus. Selalu terjebak dalam penyesalan. Oh ya, lupa memberitahumu. Film-film yang kamu lewatkan. Aku sudah menemaninya menonton semuanya. Kakak bilang dia sangat suka. Bukan begitu. Aku menemukan tempat yang pemandangannya sangat indah. Mau pergi melukis? Bisa. Tentu palet dan cat sudah aku siapkan untukmu. Jinghuai, akhir pekan ini kamu temani aku keluar, kita pergi melukis bersama ya.
Angtang, aku tidak suka kamu membuang waktu untuk hal-hal ini. Kamu akan segera menjadi Nyonya Fu memegang kuas. Seperti apa sih? Tapi, Sudah akhir pekan ini temani aku ke pesta. Tang. Aku selalu bilang betapa aku mencintaimu. Tapi sekarang berdiri di posisimu mengingat kembali. Aku baru menyadari betapa lemahnya pengorbananmu. Hal-hal yang aku enggan lakukan bersamamu. Ternyata ada banyak orang yang bersedia menggantikanku. Aku benar-benar bodoh. King Huan, apakah kamu benar-benar sudah melepaskannya? tentu saja. Ini adalah musim dingin terbaik, karena aku tahu. Aku memilikimu. Jinghuai, jangan seperti ini. Kamu mabuk. Angtang, aku akan menemanimu melukis mulai sekarang. Bagaimana? Lukislah Tang, cepatlah mulai. Jinghuai, aku... Aku lupa. Kamu hanya penipu. Pergi dari sini. Gila, tidak heran 10 tahun lalu. Linitang mati karena tekananmu memang pantas. Apa yang kamu katakan, ulangi sekali lagi. Tang, tahukah kamu? Aku menemukan seseorang yang sangat mirip denganmu. Tapi saat aku menciumnya, aku selalu menyadari. Dia bukan kamu. Tang. Untungnya dia bukan kamu. Karena aku memang sampah. Sama sekali tidak layak mendapatkan cinta. Fu Jinghuai, selama 10 tahun ini, kamu mengabaikan semua kata-kata pedas yang kuterima. Bahkan hari ini saat anak kita sakit parah, kamu masih di sini terus memikirkan orang yang sudah mati. Tidak. Kakek Fu sekarang tidak mengakui aku dan Tianji. Bukan berarti dia tidak akan mengakui kita di masa depan. Sekarang aku belum bisa kehilangan Fu Jinghuai. Kamu datang untuk apa? Jinghuai, aku sengaja membuatkan sup jamur kesukaanmu, semoga bisa membuatmu sadar. Sujiaro. Kita bercerai saja. Jinghuai, kamu tidak bisa mengajukan cerai hanya karena marah. Kita juga sudah tidak muda lagi. Fu Jinghuai, kamu harus bertahan. Selama 10 tahun ini, aku hidup seperti tikus di jalanan. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakanku, keluarga Fu juga tidak mengakuiku. Menurutmu jika kamu menceraiku, apakah aku masih bisa hidup? Aku akan memberimu sejumlah uang cukup untuk sisa hidupmu. Adapun Tianci, ibuku, yang akan merawatnya. Fu Jinghuai, saat Linitang masih hidup kamu tidak tahu cara menghargainya. Sekarang dia sudah tidak APA gunanya pura-pura mendalam sejumlah. Tang, dia tidak mati. Apa katamu? Linitang tidak mati. Meski dia masih hidup, lalu apa Fu Jinghuai? Menurutmu apakah dia ingin bertemu denganmu? Apa kamu lupa semua hal menjijikkan yang pernah kamu lakukan padanya? Jika kalian masih punya kemungkinan, kenapa menurutmu dia bersembunyi dan tidak mau bertemu denganmu? Kembalilah ke sini.
Grup Fu sedang menghadapi risiko kebangkrutan. Mantan Presiden Fu Jinghuai membuat masalah saat mabuk di malam hari. Saat ini ia telah ditahan secara administratif. Pemimpin keluarga Fu membuat pernyataan larut malam, mengumumkan pemutusan hubungan ayah anak dengan Fu Jinghuai. King Huan meskipun dia sudah tahu bahwa kamu masih hidup tapi selama aku ada di sini, dia tidak akan bisa mempengaruhi kamu lagi. Ayan, menurutmu cara terbaik untuk membalas dendam pada seseorang itu apa? Itu adalah dengan mengabaikannya. King Huan, kamu lebih kuat dari yang kubayangkan. Maafkan aku King Huan aku. Panggil Luyan untuk keluar menemuiku. Tuan Bos Lu sudah beristirahat. Silakan datang besok lagi, selama bertahun-tahun ini. Dia selalu menyasar aku. Grup Fu sudahlah. Tapi dia bahkan merebut Tang-Tang dariku. Luyan bajingan. Tuan, silakan tinggalkan tempat ini segera. Apa aku salah bicara? Kalau bukan karena Luyan yang merebut cintanya Tang-Tang pasti. Tidak mungkin dia tidak memaafkanku. Luyan, keluar kau. Tidak mungkin, ini tidak benar. Tang-Tang sangat mencintaiku, bagaimana mungkin dia akan membiarkan pria lain menyentuhnya? Pasti Luyan yang memaksanya. Pasti begitu. Ayan, apa kamu mendengar suara apapun? Mungkin seekor anjing liar yang menggonggong. Jangan, Tang-Tang. Kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Tang-Tang, sebelum hari ini saya selalu tidak bisa mengerti. Mengapa kamu pergi begitu tegas? Sekarang saya mengerti, dalam cinta tidak ada yang bisa murah hati. Luyan benar. Saya hanya akan terus memburuk berulang-ulang. Selalu hidup dalam penyesalan. Ini semua adalah kesalahan saya sendiri. Belum pergi. Ya Tuan, dia sudah berlutut di luar selama 2 jam. Pingsan sekali tapi tetap tidak mau pergi. Pergi lihat. Mengintip orang lain mesra. Apa ini hobi anehmu? Luyan, saya mohon. Biarkan saya bertemu dia sekali lagi. Hanya sekali. Bertemu dia kamu pantas. Saya sudah melakukan banyak hal yang tidak manusiawi. Bagaimana mungkin Tang-Tang masih mau bertemu saya? Telepon kakek Fu biar dia mengurus anaknya. Jangan mengingat wanita yang tidak seharusnya. Saya tidak keberatan di saat kritis ini. Menambah api. Lini Tang, ya Lini Tang. Kenapa kamu begitu bingung?
kenapa tidak tidur lebih lama? Saya sudah cukup tidur. Ngomong-ngomong, Ayan, pameran lukisan sudah selesai. Perusahaanmu di Australia. Tidak apa-apa, tidak perlu buru-buru kembali. Tapi kamu selalu bekerja jarak jauh untuk menemani saya. Saya dengar ada proyek penting di Australia. Kalau tidak ada saya pasti kacau. Maka perusahaan itu seharusnya mengganti orang. Dan tidak ada yang lebih penting dari menemani kamu. Ada masalah di proyek itu perusahaan, ada urusan mendesak. Pulang lebih awal. Setelah bersama Luyan saya baru mengerti. Ketika seseorang dimanja, maka akan ada jiwa bebas yang tunduk padanya. Tang-tang. Anak adalah taruhan terakhir saya. Tapi tadi malam kondisinya memburuk tiba-tiba. Tidak apa-apa, saya belum 40. Saya masih bisa punya anak lagi. Kakek tidak mengakui Fu Jinghua, tidak apa-apa. Asalkan saya hamil lagi, saya masih punya kesempatan. Su Jiaro. Sudah tua punya malu dong. Ya, aku memang tidak punya malu, Fu Jinghua. Sekarang aku sudah tidak peduli lagi siapa yang benar-benar kau cintai. Aku hanya ingin kau memberiku seorang anak lagi. Anak kita semalam karena gagal diselamatkan, sudah meninggal dunia. Jadi anak baru saja meninggal. Kau langsung datang ke sini untuk melakukan hal seperti ini. Dia cacat mental. Lahir bukan untuk menikmati kebahagiaan. Dan aku berbeda. Aku tidak bisa tidak mendapatkan pengakuan dari keluarga Fu. Aku tidak bisa selamanya tidak diakui. Jinghuai, aku mohon. Beri aku seorang anak lagi ya. Su Jiaro. Kau gila. Aku hanya ingin menjadi Nyonya Fu yang terhormat, apa salahnya? Su Jiaro, meskipun aku telah menyakitimu, seumur hidupku aku hanya akan menyesali Tang-tang. Aku sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Aku tidak ingin melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Kita tidak mungkin memiliki anak lagi. Jadi kau berniat setia pada Lini Tang. Fu Jinghuai, kau sudah tua masih berpura-pura romantis. Kau tidak merasa jijik? Bagaimanapun juga, aku pasti akan bercerai. Aku tidak setuju, Jinghuai. Aku mohon jangan bercerai denganku ya. Apa yang kurang dariku kau sebutkan, aku akan berubah. Aku akan berubah ya. Setelah bercerai aku akan memberimu kompensasi. Meskipun sekarang Fu Group tidak dalam kondisi baik, tapi untuk hal ini, aku tidak akan ingkar janji. Jinghuai, Fu Group sedang berada di ujung tanduk. Jika skandal perceraian ini tersebar, ayahmu pasti akan mengambil semua saham atas namamu. Tanpa Tang-tang, harta, ketenaran, dan status. Apa artinya semua itu? Fu Jinghuai, kau yakin ingin bercerai denganku? Aku yakin kita sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Berhenti sebelum terlambat. Fu Jinghuai, kalau kau memaksaku ke jalan buntu, jangan salahkan aku jika aku kejam. Katanya orang yang mengkhianati cinta sejati harus menelan 10.000 jarum perak. Fu Jinghuai, aku sangat mencintaimu. Jadi aku tidak akan membuatmu menelan 10.000 jarum perak. Kamu cukup menikmati rasa sakit dari beberapa tusukan ini. Apa yang kamu lakukan? Anakku, bangunlah. Jangan menakuti ibumu, tolong, ada orang. Tolong. Anakku, jangan takut, kamu tidak akan apa-apa. Ibu, aku tidak takut mati. Aku hanya menyesal. Sampai mati Tang-tang tidak memaafkanku. Kamu ngomong apa sih? Dia mati tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu dia memaafkanmu. Ibu Tang-tang masih hidup. Aku melihat dia bersama Luyan dari grup Lu. Ibu, aku mohon.
Carikan cara agar aku bisa bertemu Tang Tang sekali lagi. Jika dia tidak memaafkanku, aku tidak akan tenang sampai mati. Ibu tahu, ibu tahu. Jing Huai bilang, dia ingin bertemu Lini Tang sekali. Aku harus mencari cara agar mereka bisa bertemu. Pasien sementara ini sudah terlepas dari bahaya. Tapi kapan dia bisa bangun tidak jelas. Sujaro wanita gila itu membuat anakku menderita seperti ini. Dia hanya dihukum 10 tahun penjara. Sungguh terlalu murah untuk wanita itu. Tang Tang, aku sudah meneleponmu berkali-kali. Akhirnya kamu mau datang untuk bertemu Jing Huai untuk terakhir kalinya. Aku tahu, kamu masih punya perasaan padanya. Nyonya Fu, aku rasa kamu salah paham. Aku datang hari ini untuk memberikan undangan pernikahan kepada kamu dan Fu Jinghuai. Lini Tang, apakah kamu harus seperti ini? Ya, aku mengakui. 10 tahun lalu anakku bersalah padamu. Tapi dia hanya melakukan kesalahan yang semua pria di dunia ini lakukan. Tidak bisakah kamu lebih besar hati? Tidak bisa. Seperti apa nilai-nilai dan lingkaran sosialmu yang membuatmu dan anakmu melakukan hal yang paling buruk, tapi masih bisa membela diri dengan tegas? Semoga cepat sembuh, tak perlu banyak bicara. Ibu Fu dan putramu. Berhati-hatilah King Huan. Ayo kita pergi. King Huan, aku akan membawamu memetik bintang. Bagaimana? Memetik bintang? Ya. Memetik bintang apa? Ikut aku, nanti kamu tahu. Ini tunangan bos Lu bukan? Benar-benar cantik Nona Lin. Ini bintang terindah yang bos Lu petik untukmu. Semuanya ini untukku? Suka? Tapi begitu banyak perhiasan. King Huan, terima kasih mau menikah denganku. Asal kamu bahagia berapapun uangnya. Aku rela. Ada yang bilang cinta adalah sumber daya yang bisa diperbarui. Tanah seberapa tandus pun bisa membuat cinta tumbuh kembali. Jing Huai, kamu sudah bangun. Aku akan panggil dokter. Ibu. Tang Tang. Apakah Tang Tang pernah mencariku? Ada? Maafkan aku. Jing Huai, mari kita tidak memikirkan banyak hal sekarang. Yang penting. Yang terpenting jaga kesehatanmu. Dia ternyata masih belum memaafkanku. Lini Tang, dia dan Luyan sudah kembali ke Australia seminggu lalu. Mereka baru saja menikah. Tang Tangku menikah dengan orang lain. Bagaimana suka yang ini? Jing Huai, dokter, cepat kemari dokter. Jing Huai,
Kenapa tidak melukis lagi? Bagaimana menurutmu? Lukisan istriku tentu saja yang terbaik di dunia. Aku akan membantu melukis lagi. Pada saat ini waktu terasa tenang. Masa depan cerah, aku hanya berharap. Kamu selalu di sampingku.